Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada pertemuan kali ini masih tentang bab perbandingan. Nah, sekarang kita melanjutkan subbab tentang memahami dan menyelesaikan masalah yang perbandingan berbalik nilai. Nah, dalam perbandingan ini yang kita bahas yaitu tentang pengertian perbandingan berbalik nilai, contoh kasus perbandingan berbalik nilai, rumus perbandingan berbalik nilai, perbedaan dan persamaan berbalik nilai, dan latihan dan contoh soal berbalik nilai. Nah, itu yang akan kita bahas hari ini. Apa sih pengertian perbandingan berbalik nilai itu? Jadi, perbandingan berbalik nilai adalah perbandingan dari dua atau lebih besaran di mana suatu variabel bertambah, maka variabel yang lain berkurang atau turun nilainya. Nah, kalian lihat dari sini ada beberapa contoh dari perbandingan berbalik nilai. Yang pertama yaitu banyaknya pekerja dengan waktu penyelesaiannya. Yang kedua, banyaknya hewan dengan waktu penghabisan makanannya adalah kecepatan dan waktu tempuh perjalanan seseorang. Nah, itu beberapa contoh perbandingan berbalik nilai. Nah, selanjutnya di sini ada rumus perbandingan berbalik nilai. Rumusnya yaitu A1 per B2 sama dengan A2 per B1. Nah, seperti itu rumus perbandingan berbalik nilai. Nah, sedang perbandingan senilai itu seperti ini. A1 per B1 sama dengan A2 per B2. Nah, dari sini dapat terlihat jelas kalau perbandingan berbalik nilai dan senilai itu berbeda. Kalian ingat baik-baik untuk keterangannya apa sih? Di situ ada A1 per B2 itu sama artinya dengan perbandingan A1 banding B2, dan sedangkan A2 per B1 itu sama dengan perbandingan A2 sama 1. Nah, dari sini dapat kita ketahui perbedaannya antara perbandingan berbalik nilai dan perbandingan berbalik senilai. Selanjutnya yaitu perbedaan dan persamaan perbandingan senilai dan berbalik nilai. Nah, untuk persamaan senilai, apabila suatu variabel kejadiannya bertambah, maka yang lainnya akan bertambah. Jadi terjadi sejajar. Dan sedang balik nilai itu apabila suatu variabel kejadiannya bertambah, maka yang lainnya akan berkurang. Maka terjadinya kebalikannya. Nah, itu perbedaan dan persamaan perbandingan senilai dan berbalik nilai. Selanjutnya yaitu grafik perbedaan dan persamaan perbandingan senilai dan berbalik nilai. Kalian perhatikan gambar satu itu. Yang pertama ini adalah grafik perbandingan senilai. Nah, tuh lihat lurus kan, samaan. Nah, kalau misalkan di situ jaraknya 2, nanti sama semuanya juga 2. Rasionya sama. Kalau 1 banding 1, maka semuanya juga 1 banding 1. Nah, terus kalau sebelahnya ini adalah perbandingan berbalik nilai. Makin lama akan semakin menurun. Seperti itu perbedaannya, bisa kalian lihat sangat berbeda sekali, ya kan? Nah, seperti itu grafiknya antara perbandingan senilai dan berbalik nilai.
Nah, selanjutnya yaitu contoh perbandingan berbalik nilai. Terdapat 5 mesin dapat membuat tas selama 12 hari. Jika yang digunakan sebanyak 10 mesin, berapakah waktu yang dibutuhkan? Nah, ini yang diketahui apa aja sih? Nah, di situ yang diketahui adalah 5 mesin, 12 hari, dan 10 mesin. Nah, 5 mesin ini itu sebagai A1, sedangkan 12 hari ini itu sebagai B2 dan sebagai A2. Apa sih yang ditanyakan di situ? Itu yang ditanyakan adalah waktu. Jadi waktu yang dibutuhkan itu sebagai B2. Nah, cara pengerjaannya gimana? Ini kita tinggal memasukkan rumusnya yang tadi. Jadi jangan sampai kebalik. Kalau rumus perbandingan berbalik nilai itu adalah A1 per B2 sama dengan A2 per B1. Nah, dari situ tinggal kita memasukkan nilainya saja. Jadi jangan sampai lupa atau kebalik rumusnya. Adalah itu tadi ada 5, B2 nya itu yang ditanyakan, terus A2 nya adalah 10 dan B1 nya ada 12. Jadi jadi 5 per B2 sama dengan 10 per 12. Nah, di situ tinggal kalikan 10 kali B2 sama dengan 5 kali 12. 10 B2 sama dengan 5 kali 12 itu 60, jadi B2 sama dengan 60 per 10. Jadi 10 itu kita balik atau kita pindah, jadinya 60 per 10, jadi hasilnya adalah 6. Nah, jadi waktu yang dibutuhkan jika digunakan sebanyak 10 mesin adalah 6 hari. Nah, seperti itu contohnya. Jadi untuk biar lebih paham lagi, kita bisa lihat contoh ke berikutnya. Contoh berikutnya, suatu rumah dikerjakan selama 20 hari oleh 8 pekerja. Apabila pemilik menginginkan selesai dalam waktu 16 hari, maka berapa pekerja yang perlu ditambahkan? Nah, di sini langsung saja yang diketahui 10 hari sebagai A1, 8 pekerja itu sebagai B2, dan 16 hari itu sebagai A2. Nah, yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan adalah bekerjanya berapa yang ditambahkan. Nah, itu kedua. Nah, setelah mencari B2-nya, kita mencari berapa pekerja yang perlu ditambahkan. Nah, sama yang kayak tadi, kita tinggal masukkan ke dalam rumusnya. Nah, rumusnya itu yaitu A1 per B2 sama dengan A2 per U. Nah, A1 nya tadi ada 20, B2 nya itu yang ditanyakan, A2 nya yaitu 16, dan B1 nya ada 8. Nah, setelah itu kita kalikan silang, jadi 16 kali B2 sama dengan 20 kali 8. Nah, ini adalah 16 B2, dan 20 kali 8 itu adalah 160. Nah, kemudian 16 ini kita pindah ruas ke kanan, jadi 160 per 16, jadi hasilnya yaitu 10. Jadi B2 nya ini adalah 10. Nah, jadi B2 ini adalah 10. Ini adalah jumlah total pekerja, ya. Jadi ingat-ingat, 10 ini adalah jumlah total pekerja selama waktu 16 hari. Jadi yang perlu ditambahkan, itu perlu ditambahkan pekerjanya itu adalah B2 dikurangi B1. Nah, B2 nya tadi berapa? Yaitu 10. B1 nya 8. Nah, jadi 10 dikurangi 8 itu adalah 2. Nah, dari sini dapat dikerja yang perlu ditambahkan itu adalah 2 orang atau 2 pekerja. Nah, itu adalah contohnya.
Nah, demikian pembelajaran kali ini. Alhamdulillah sudah selesai bab perbandingan ini. Semoga bermanfaat buat kalian dan bisa dipahami dengan sebaik-baik mungkin. Sekian, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.